Permisi, boleh gabung dengan kalian? Mereka berdua kaget, apalagi Vira. Ia menatap orang yang baru saja bertanya tersebut. Bolehkah kami bergabung? Lelaki itu bertanya kembali dengan masih berdiri sembari membawa 2 piring makanan di tangannya. Di sampingnya ada istrinya dengan menggenggam tangan anak kecil berumur 2 tahun lebih. Kalian bukannya temannya Vira? Aksan mengingat wajah mereka tapi tidak tahu nama mereka. Sementara Vira hanya diam dan bingung. Bagaimana mereka tahu bahwa ini dirinya? Aksan mempersilahkan mereka duduk bersama satu meja dengan mereka. Apa kabar, Vi? Bagaimana kabarmu? Sapa si wanita yang ternyata Esther. Dia sudah duduk memangku anaknya. Alhamdulillah baik. Kamu bagaimana tahu kalau ini aku? Vira mengeluarkan unek-uneknya. Widya yang memberitahukan ke kami, Vi, setelah Dimas, bahwa kamu memakai cadar dan duduk di samping lelaki yang dulu selalu menegur kita ketika maaf, kini dia jadi suamimu ya? Dimas tersenyum tipis dan mengangguk kecil ke Aksan yang disapa membalas senyuman dengan mengangguk pula. Maaf Dimas, Esther, aku tidak mengundangmu ke acara pernikahan kami. Aku benar-benar lupa. Tidak apa-apa Vi, aku sudah mendengar berita tentangmu 2 tahun yang lalu sejak papamu meninggal. Jawab Dimas. Oh, sejak kamu pergi dari rumah dan rumah dikuasai oleh Tante Sally. Imbu Dimas. Jadi, kamu tahu aku diusir Tante Sally? Ya, aku tahu dari Marwan. Oh, pantas saja. Aku tak percaya dengan penampilan baru movie, tapi aku sangat senang dan terlihat kamu lebih tenang dan bahagia. Sela Esther, makasih. Kalian asik ngobrol. Aku dicuekin saja. Kalian berdua tak menganggapku ya? Sini Susiati yang sejak tadi dia menduduk di antara Farid dan Dimas. Maaf Sus, bukan begitu. Kami lagi fokus ke Vira. Kita kan pernah ketemu beberapa waktu yang lalu. Hehe, iya juga sih. Cuma rasanya seperti dicuekin saja sama kalian. Ya maaf, tapi begitulah menjadi bumil Sus. Meskipun hamilnya sudah besar, perasaan selalu saja mudah tersinggung. Esther menanggapi sambil tersenyum. Melahirkan berapa bulan lagi? 2 bulan. Semoga lahirannya lancar. Amin. Dan untuk movie, semoga segera menyusul. Hamil. Amin. Makasih Esther. Mereka akhirnya mengobrol menikmati makanan bersama-sama. Esther menyuapi anaknya. Sedang asik mengobrol, ada yang menyapa Esther. Esther ada di sini? Mereka semua terdiam. Vira menatap ke Ika. Tante Ika, apa kabar Tan? Esther dan Dimas salim ke Ika. Bondan, salim ke Eyang ya. Esther memegang tangan anaknya dan mengambil tangan Ika untuk diciumkan ke Bondan. Esther sudah mengajari anaknya sejak kecil harapannya agar nantinya menjadi anak yang baik. Baiklah, Tante tinggal dulu, mau ambil makanan. Permisi semuanya. Esther masih memperhatikan Ika sampai tubuhnya menghilang berbau dengan orang-orang yang hendak mengambil makanan. Kalian tahu tidak? Ia sedang bersedih. Bersedih? Kenapa? Iya Sus, Marwan di penjara. Memang kan dia di penjara sejak lama karena kasus obat saat itu. Celetuk Vira karena setahunya Marwan saat itu terkena kasus tersebut. Oh, itu sudah berlalu Vi. Tapi dia tidak di penjara kok, dia masih di luar. Penjelasan Dimas. Maksudmu Dim? Susiati heran, apalagi Vira. Dulu ketika kita ketemu di mall, saat itu kan aku pernah bilang pada kalian akan bertanya ke dia karena ya kita masih bertemu seperti biasa dan dia tidak di penjara. Dimas tersenyum tipis. Kalian pasti tahulah jika punya uang dan kekuasaan maka seseorang seperti Marwan bisa bebas melenggang di luar sel. Di muka umum terlihat di penjara padahal dia masih bebas berkeliaran. Oh, begitu. Iya Vi. Terus kenapa bisa sekarang ia masuk di sana? Kali ini ia kesandung batu yang lebih besar. Jawab Esther dengan tersenyum. Mungkin saatnya dia menerima hukuman dari Yang Maha Kuasa karena banyak sekali kelakuan dia yang meresahkan orang. Batu yang besar. Maksudmu? Esther melirik ke kanan kiri. Ia mengecilkan suaranya. Ia meniduri paksa seorang gadis dan ternyata gadis tersebut adalah anak seorang konglomerat. Oh iya, tapi beritanya kok nggak ada di mana-mana? Susiati kembali bertanya dengan heran. Kan iya, anak orang tajir yang lebih kaya dari keluarga Marwan. Jadi, ditutup semua informasi keluar dan proses hukumnya juga tertutup. Marwan langsung mendekam menginap di sana. Sudah sebulan ia di sana. Oh,
Oh, begitu. Kamu pernah mengunjunginya ke sana, Dim? Pernah. Makanya aku bisa cerita ke kalian. Moga dia menyadari kesalahannya dan bertobat. Doa Vira dengan tulus meskipun dia dulu hampir dinodai tapi tak ingin menyimpan amarah dan dendam. Amin. Diaminkan bareng-bareng semua yang duduk di meja tersebut. Di perusahaan Teja Kusuma, pagi ini suasana perusahaan di bawah kekuasaan keluarga Teja Kusuma terlihat sibuk. Para karyawan datang lebih pagi dari biasanya. Mereka telah menyiapkan hari ini dari 2 minggu yang lalu. Perusahaan sangat sibuk karena hari ini akan dilaksanakan rapat pemegang saham. CEO perusahaan diberitahukan 3 minggu yang lalu oleh Burhan bahwa ia ingin mengadakan rapat sesegera mungkin. Disinilah sekarang semua orang, para pemegang saham dan petinggi perusahaan sudah hadir di ruang rapat. Suasana tegang terlihat dari semua wajah yang menghadiri pertemuan ini karena mereka telah mendengar rumor sebelumnya. Ya, rumor bahwa perusahaan ini akan diambil alih oleh Burhan dan Ika. Moderator berjalan menuju mimbar kecil di depan dan suasana langsung hening, sepi, bahkan cicak saja ikut diam, tidak mengeluarkan suaranya. Moderator membuka acara dan langsung pada masalah intinya. Ia memberikan ruang dan waktu kepada CEO untuk menjelaskan semuanya sebelum pemilik saham terbanyak berbicara. Sang CEO yang sejatinya adalah orang kepercayaan nomor 1 dari Rahardian Teja Kusuma akhirnya memberikan informasi yang sebenarnya bahwa benar adanya rumor tersebut. Dalam hatinya ia tidak ingin perusahaan ini jatuh ke tangan mereka, tapi dia bisa apa? Sahamnya pun hanya secuil di perusahaan tersebut. Akhirnya Burhan pun mendapatkan giliran berdiri di mimbar. Hanya satu tepukan yang terdengar, yakni tepukan istrinya, Ika. Tapi itu tak membuat surut niat Burhan. Ia tetap melanjutkan dengan tetap tersenyum. Baiklah semuanya, kalian telah mendengar bahwa akulah pemilik saham sebesar 60%. Dan dari mana aku dapatkan hal itu? Burhan melihat ke arah belakang sampingnya. Infokus menyorotkan cahayanya ke layar dan di layar terlihat file-file yang menerangkan kepemilikan telah berpindah tangan kepadanya tanpa paksaan sedikit pun karena orangnya dengan sadar memberikan kepadanya. Semua orang yang hadir terlihat memperhatikan ke layar dengan seksama dan sebagian orang menggelengkan kepalanya tidak percaya. Bagaimana mungkin istri Rahardian melepaskan saham sebesar itu dengan ringan saja, seperti memberi permen ke anak kecil saja. Sebenarnya para pemegang saham yang lain pada bingung, tapi apa mau dikata, bukti begitu jelas. Semua kepemilikan berpindah ke tangan Burhan. Kalian sudah melihat kan? Burhan dengan bangganya memperlihatkan kepada mereka. Apakah masih ada yang tidak percaya kalau aku pemilik sahnya? Terlihat satu orang angkat tangan, mikrofon di depannya otomatis menyala. Apakah kau benar-benar yakin ingin mengambil perusahaan temanmu? Bukannya anak Rahardian masih hidup? Mendengar pertanyaan tersebut, Ika langsung memutar kursinya dan menatap bapak tua yang sudah berumur lebih tua dari suaminya, tepatnya seorang kakek, tapi karismanya masih terlihat. Burhan menatap tajam kakek tersebut dengan tersenyum. Sebenarnya bukan tersenyum sungguhan, ia hanya pura-pura tersenyum, tapi hatinya kesal, bahkan ia mengumpat dalam hati. Dasar tua bangka, ternyata benar dugaanku, dia pasti protes. Lihat saja nanti. Tangan Burhan mengepal, tangannya tak terlihat oleh para peserta rapat karena terhalang tinggi mimbarnya. Bersambung ke bab selanjutnya.